Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Alfadila Habib SPD GR dari UPTD SMP Negeri 36 Sinjai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya terkait pemahaman mengenai modul 1.1. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas tentu saja senang dan bahagia, karena dengan melakukan perubahan saya berhasil melampaui diri saya yang sebelumnya. Ada banyak perubahan yang terjadi, baik pada diri saya sendiri sebagai pendidik juga pada diri peserta didik. Peserta didik dapat menumbuh kembangkan potensi dan kodrat alamnya sebagai manusia yang unik dengan karakter dan keunikannya masing-masing, sehingga mereka memiliki ruang untuk mengembangkan potensinya tanpa malu ataupun takut, sehingga tercipta pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Perubahan tersebut membuat saya menjadi pendidik pembelajar yang terus-menerus mengasah potensi diri untuk menjadi pendidik yang berpihak pada peserta didik, serta mengajarkan peserta didik untuk memegang teguh nilai-nilai luhur Ki Hajar Dewantara, tentunya dengan tidak melupakan kodrat alam, kodrat zaman, dan kodratnya sebagai manusia berbudi pekerti luhur. Ide dan gagasan yang muncul selama proses perubahan. Yang pertama, menemukan dan mengenali kodrat masing-masing peserta didik, mengenali bakat, hobi, karakter, kebiasaan, serta keunikannya masing-masing. Selain itu, saya membuat pemetaan sederhana mengenai kepribadian peserta didik, melakukan refleksi setiap selesai pembelajaran untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan belajar peserta didik, apa yang menyenangkan dan apa yang berpotensi melemahkan mood mereka dalam belajar. Merancang pembelajaran kontekstual yang tentunya berpihak pada murid dan berkolaborasi dengan seluruh elemen sekolah untuk menciptakan iklim dan lingkungan belajar yang positif. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik. Yang pertama, saya menyadari bahwa setiap peserta didik sebenarnya memiliki kekuatan kodratnya masing-masing yang tidak akan serta-merta dapat diubah oleh seorang pendidik. Yang bisa dilakukan hanyalah menuntun dan menebalkan laku baiknya. Selain itu, saya memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada peserta didik sehingga mereka pada akhirnya menjadi subjek pembelajaran, bukan menjadi objek pembelajaran. Kemudian, saya memulai untuk menerapkan nilai luhur reflektif dengan melakukan refleksi yang lebih mendalam setiap selesai pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Berikut adalah kegiatan dokumentasi terkait pelaksanaan aksi nyata implementasi modul 1.1, dimulai dengan tahapan perencanaan, penerapan, dan refleksi. Di tahap perencanaan, pertama saya menyusun modul AJAL terlebih dahulu, kemudian setelah itu melakukan kegiatan kolaboratif dengan berdiskusi dengan kepala sekolah serta teman sejawat. Di tahap penerapan, tentu yang pertama kali saya lakukan adalah memastikan peserta didik mengetahui apa yang mereka akan lakukan pada pembelajaran, mengetahui apa tujuan pembelajaran yang akan kita jalankan pada hari itu. Kemudian, dalam prosesnya saya mengarahkan dan mendampingi peserta didik menemukan dan memahami materi dengan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan diri di kelas. Nah, saya juga memberlakukan outing kelas, tentunya ini untuk lebih menciptakan iklim belajar yang menyenangkan. Saya memastikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, tentu saja, kemudian menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Caranya dengan melakukan aktivitas bersama, yang memungkinkan peserta didik menunjukkan kemampuan individunya. Nah, kemudian dalam prosesnya, saya juga menyediakan ruang untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Saya selalu memberikan pertanyaan pemantik yang dapat membuka jalannya diskusi saat pembelajaran.
memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk memberikan pendapat, pertanyaan, kritik, ataupun saran. Nah, sebagai kegiatan reflektif, tentu saja saya mau nanyakan kepada peserta didik bagaimana perasaan mereka pada hari itu, apa yang mereka dapatkan pada pembelajaran hari itu, apa yang menurut mereka menjadi hambatan dalam belajar, apa masalah yang mereka temui dalam belajar. Kegiatan ini fungsinya untuk dilakukan tindak lanjut di pembelajaran berikutnya. Berikut adalah testimoni dari beberapa teman pengajar di UPTD SMP Negeri 36 Senjai. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.